Sobat Mandala, kembali lagi bersama saya Anissa Nurfadila dalam program Mandala Talk. Kali ini kita masih membahas bukunya Ibu Kenny nih di episode yang terbaru. Kemarin kita sempat bahas nih Bu tentang willing, feeling, dan thinking. Dan Ibu juga kemarin udah sedikit ngebahas tentang ritme. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang lebih menarik lagi, yaitu tentang kekuatan ritme, pengulangan, dan juga rasa takzim. Sebelumnya nih Bu, misalkan sebenarnya udah baca-baca juga nih buku Ibu ya. Jadi di sini ada tentang pengaturan kegiatan di sekolah Waldorf ini Bu, mengikuti ritme alam dan juga ritme tubuh. Nggak sih Bu, spill sedikit tentang apa itu ritme alam dan juga ritme tubuh, dan apa sih pengaruhnya bagi anak-anak usia 0-7 tahun? Oke, jadi kalau ritme itu kan sesuatu yang mengalun gitu ya. Sesuatu yang mengalun, entah itu kita bicara mengenai ritme alam, di mana ada siang dan malam, ada pasang naik dan pasang surut gitu ya. Atau kita bicara tentang ritme tubuh kita, di mana kita bernafas, ada mengambil nafas, menghembuskan nafas, ada detak jantung kita, itu juga mengalun. Atau misalnya kita berbicara mengenai ritme di dalam musik, itu juga merupakan alunan, suatu alunan gitu ya. Dan kita sebagai manusia kan hidup di alam semesta ini, di mana alam semesta ini memiliki ritmenya, sehingga ketika kita hidup selaras dengan ritme alam, maka apa yang kita lakukan juga menjadi lebih mudah gitu, karena selaras dengan ritme alam. Dan itulah yang kita coba lakukan juga di Jagat Alit, di mana kegiatan diatur berdasarkan ritme breathing in, breathing out, menghembuskan nafas atau menarik nafas dulu, kemudian menghembuskan nafas. Ketika kita menarik nafas, kita berfokus pada diri kita. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang berfokus pada diri anak, dan ketika menghembuskan nafas, yaitu merupakan kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan energi gitu. Jadi kegiatan diatur berselang-seling antara kegiatan yang berfokus pada diri dengan kegiatan yang berfokus pada di luar anak untuk menyalurkan energi mereka. Nah, sehingga mereka tidak merasa bosan karena terus-menerus berfokus pada diri, dan juga tidak merasa kelelahan karena terus-menerus mengeluarkan energi, sehingga si kegiatan diatur berselang-seling seperti itu gitu. Oke, berarti selain tentang menarik nafas, menghembuskan nafas gitu Bu, ritme sendiri di pendidikan Waldorf itu apa aja sih gitu yang diterapkannya gitu? Yeah. Jadi ada ritme harian, merupakan pengaturan kegiatan sehari-hari, breathing in, breathing out, kegiatannya diatur sedemikian rupa. Lalu ada juga ritme mingguan, ya misalnya setiap hari Senin kita kalau di Jagat Alit kegiatan artsnya adalah painting, melukis. Kemudian setiap hari Selasa anak-anak yang mau ikut gitu ya bisa berkegiatan dengan menggunakan tali atau benang. Kemudian tiap hari Kamis dengan menggunakan beeswax. Tiap hari Jumat ada kegiatan yang lain. Jadi ada kegiatan ritme mingguan. Ada juga ritme bulanan atau ritme tahunan, di mana ada hari-hari yang ingin kita perkenalkan pada anak ya, misalnya panen padi gitu ya. Ada ritme kita merayakan lah ya, merayakan panen gitu. Kemudian pergantian antara musim hujan dengan musim panas, musim kemarau, kita juga ada suatu bentuk perayaan yang menandai pergantian musim tersebut. Nah, perayaan di sini tuh bukan artinya perayaan yang hingar-bingar segala macam. Perayaan bisa sesederhananya berupa dongeng yang kita berikan pada anak berkaitan dengan pergantian musim tadi misalnya gitu. Berarti sebetulnya ritme adalah kegiatan yang berulang sebetulnya Bu ya? Ya, kegiatan yang berulang. Kegiatan yang berulang. Nah, berarti nanti kita akan masuk ke ritme dan juga pengulangan. Mungkin di sini termasuk dari yang anak tuh mungkin udah paham mungkin ya Bu ya, setiap Senin aku harus ada acara ini nih misalnya, terus hari Selasa ada kegiatan ini. Nah itu berarti hasil dari
pengulangan itu sendiri berarti Iya. ya Bu, dan dari ritme itu sendiri. Iya, iya. Seringkali anak tuh nanya, hari ini hari apa gitu ya. Kemudian akhirnya dia menjawab sendiri, jadi kayak nanya sendiri, jawab sendiri. Hari ini hari kita makan sup ya, karena setiap hari Selasa di sini menunya adalah sup. Gitu. Oke. Hari ini kita hari makan kue ya, karena setiap hari Jumat kita disediakan kue gitu. Oke. Jadi gini, kalau misalnya anak tuh sebetulnya berarti mereka udah tahu ya Bu, ini hari Senin misalnya. Mereka udah tahu kenal waktu nggak sih sebetulnya hari Selasa, atau mereka hanya mengingat momen di harinya itu gitu. Iya, jadi namanya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu atau seterusnya, mungkin mereka tahu ya, karena kita dalam obrolan sehari-hari juga kan mengatakan, oh nanti hari Senin aku mau pergi kemana gitu misalnya. Tapi makna dari hari Senin, Selasa, Rabu itu mereka kan belum bisa menangkapnya gitu ya, bahwa hari Senin adalah awal minggu misalnya, hari Jumat adalah akhir minggu misalnya gitu ya. Tapi mereka tahu momen itu tadi, bahwa hari Senin itu adalah hari yang mengasihkan karena saya mau melukis gitu kan. Bahwa mungkin hari Jumat itu adalah hari yang dinanti-nanti karena menunya adalah kue gitu. Jadi setiap hari punya makna tersendiri buat si anak gitu. Berarti sebetulnya pengulangan di sini apa sih manfaatnya gitu? Kegiatan yang mengulang-ulang setiap hari itu bagi anak usia 0 sampai 7 tahun khususnya. Ya, kegiatan yang berulang seperti ritme tadi gitu ya. Dan juga kalau di TK Waldorf itu seperti misalnya dongeng, itu dongengnya sama setiap hari selama 2 minggu sampai 1 bulan, dongeng yang sama. Berarti kan pengulangannya itu 14 hari lah ya, atau sampai 1 bulan. Lalu juga circle time itu sama, sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Terus diulang circle time yang sama. Sehingga apa yang mereka dapatkan tidak hanya mereka dapatkan melalui indera pendengaran misalnya dongeng, tidak hanya mereka dapatkan melalui indera penglihatan, tapi masuk ke dalam badan mereka dan masuk ke dalam hati mereka. Sehingga apa yang mereka dapatkan itu bisa menempel menjadi sebuah kebiasaan kalau itu merupakan suatu tindakan yang diulang-ulang. Setiap hari merapikan mainan diawali dengan lagu yang sama. Itu akan terus-menerus mereka lakukan sehingga muncul menjadi sebuah pola dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itulah yang kita juga lakukan untuk membangun sebuah yang kita katakan disiplin lah. Bagaimana mendisiplinkan anak? Bagaimana supaya anak mau mandi tiap pagi? Bagaimana supaya anak mau merapikan mainan tiap setelah selesai bermain? Yaitu kita melakukannya secara berulang-ulang. Biasanya ditandai dengan suatu hal tertentu. Misalnya waktu bermain sudah usai, guru-guru biasanya bernyanyi sebagai tanda waktu bermain usai dan dimulainya kegiatan merapikan mainan. Anak-anak berkali-kali berulang kali mendengarkan lagu itu sehingga udah hafal tuh bahwa ketika lagu itu dinyanyikan waktunya merapikan mainan dan kita semua merapikan mainan. Itu terus-menerus diulang seperti itu sehingga menjadi sebuah kebiasaan gitu yang otomatis mereka lakukan. Kira-kira Bu, ada kemungkinan anak akan merasa bosan gak sih dengan hal-hal yang terus diulang-ulang gitu, dengan waktu yang juga mungkin cukup lama gitu dilakukannya gitu. Kemungkinan ada rasa bosan gak sih Bu dari anak-anak? Kemungkinan itu ada aja ya. Biasanya pada anak-anak yang usianya 6 tahunan, 7 tahunan gitu ya, rasa bosan itu mulai muncul. Nah, tapi tidak seperti rasa bosan yang kita orang dewasa rasakan. Ya, kita bosan, jenuh, akhirnya kesel gitu kan. Tapi anak-anak tidak seperti itu. Ya, mereka biasanya mengalami rasa bosan dan kemudian mereka menemukan sesuatu yang berbeda dari rasa bosan tersebut. Mereka bisa menemukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, selain itu dengan mengulang-ulang hal tersebut, maka sebetulnya menanamkan hal yang perlu mereka ingat
gitu. Oke, Jadi iya, betul. dongeng didengar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama mereka hafal. Dan bukan hanya hafal, mereka menyerapnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya makna dari dongeng itu bisa mereka serap sesuai dengan kebutuhannya dengan mendengarkan dongeng yang berulang-ulang gitu. Oke. Sebetulnya pengulangan itu berarti berimbas juga terhadap sikap dia mungkin ya Bu yang akan datang mungkin ya. Betul. Karena mungkin orang tuanya membiasakan mungkin ya setiap pagi sarapan, dari abis mandi terus sarapan. Itu kan sebuah pengulangan yang terus gitu ya Bu ya. Yang mungkin dia akan membawa hal itu sampai dia besar nanti mungkin Bu. Kalau pengulangannya menjadi kebiasaan yang baik ya tentu positif. Tapi kalau pengulangannya misalnya dalam bentuk paksaan gitu ya, itu kan bisa menjadi hal yang kesannya tidak menyenangkan gitu. Jadi ketika kita ingin anak kita melakukan suatu perbuatan baik dan kemudian kita berikan melalui proses pengulangan, kita memberikannya juga dengan cara yang menyenangkan gitu. Ya, betul. Tidak dengan paksaan. Berarti kita tadi udah bahas tentang ritme dan juga pengulangan. Kita lanjut ke tentang rasa takzim. Sebetulnya apa sih rasa takzim itu? Rasa takzim itu seperti rasa takjub, rasa kagum gitu ya, akan sesuatu hal yang kita lihat atau yang kita dengar, sehingga memunculkan perasaan wow indah sekali gitu kan, wah hebat banget gitu ya. Itu perasaan itu yang disebut dengan takzim lah gitu. Kalau misalnya kita ini Bu, sebetulnya menghormati kayak gitu bagian dari takzim juga atau enggak? Ya, kita biasanya kan menghormati seseorang tuh karena kita kagum kepada orang tersebut, ya. Bukan karena kita takut sama orang tersebut. Bukan karena kita ingin mendapatkan pujian dari orang tersebut, makanya kita menghormati orang tersebut. Tapi karena kita kagum akan sosok dia, akan karakter dia, maka kita menghormati orang tersebut. Oke, berarti rasa takzim ini yang ditumbuhkan di anak usia 0 sampai 7 tahun tuh kira-kira apa aja sih, Bu? Ya, ini hal yang bisa dibilang paling penting ya buat anak 7 tahun ke bawah, yaitu menumbuh anak itu dilingkupi oleh suasana yang penuh rasa takzim, di mana kita sebagai orang dewasa pun menunjukkan rasa takzim tersebut sehingga nanti diimitasi oleh anak, gitu kan? Kenapa kita perlu menunjukkan rasa takzim ini? Karena rasa takzim terhadap yang ada di sekeliling kita adalah cikal bakal dari rasa takzim kita kepada Sang Pencipta. Rasa hormat, rasa mensyukuri kita terhadap apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dan ini kita berikan sejak usia 7 tahun ke bawah. Melalui apa? Melalui proses imitasi. Yaitu ketika kita orang dewasa melihat bunga misalnya. Ya, melihat bunga, apakah kita takzim, apakah kita takjub, apakah kita kagum akan keindahan bunga itu? Ketika kita melihat bunga dan kemudian berkata, wow, bagus banget ya bunganya, dan anak mendengar hal tersebut, melihat ekspresi muka kita, maka dia pun akan mengatakan hal yang sama ketika dia bertemu dengan setangkai bunga gitu. Ketika ada anak yang memanggil kemudian berkata, misalnya, mama lihat ini semutnya lagi ngapain, terus kemudian kita memperhatikan semut itu, wah iya semutnya kayaknya lagi baris ya sama teman-temannya, kita menunjukkan rasa kagum, anak pun akan menghargai semut-semut tersebut gitu ya, dan mereka akhirnya mengagumi apa yang mereka lihat, dan nantinya kelak ketika mereka tumbuh umurnya bertambah lagi, maka hal itu akan menjadi cikal bakal rasa syukur mereka akan apa yang diberikan oleh Sang Pencipta gitu. Nah, menarik nih Bu, tadi Ibu menyampaikan dengan verbal dan juga non verbal. Berarti ketika kita memuji sesuatu misalnya bunga atau apapun yang menurut kita indah gitu, berarti ada unsur
ekspresi muka juga ya Bu ya berpengaruh gitu Iya, akan hal itu. iya betul. Ekspresi itu kan juga bentuk komunikasi ya, yang yang memperkuat apa yang kita sampaikan gitu kan. Ketika kita hanya selewat aja mengomentari sesuatu, misalnya, mama lihat itu ada semut. Oh iya, mana semutnya? Oh iya, mama udah lihat. Itu kan menunjukkan hal yang yang tidak menarik gitu biasa aja gitu, apa sih semut anehnya gitu ya, sehingga anak tidak menangkap itu sebagai sesuatu hal yang mengagumkan gitu. Jadi ketika anak besok lagi melihat semut, ya udah itu mah biasa aja gitu, nggak kagum, nggak sesuatu hal yang menakjubkan gitu kan. Berarti Bu, rasa syukur kita kepada, misalnya ucapan terima kasih kepada anak yang sudah melakukan segala sesuatu gitu, itu berarti termasuk ke rasa takzim itu sendiri atau gimana? Iya betul. Jadi takzim itu kan mengagumi gitu ya, takjub gitu, sehingga itu bisa menimbulkan rasa hormat kita kepada sesuatu atau kepada seseorang gitu. Nah, ketika anak melakukan sesuatu, misalnya dia membantu kita gitu dia nyapu lah ya misalnya, meskipun berantakan hasil sapuannya gitu ya, tapi kita menghargai kan prosesnya dan kita kagum, wow, anak sekecil ini gitu ya, kok bisa-bisanya dia punya keinginan untuk ngebantuin kita gitu kan. Akhirnya kita kan bilang, wah terima kasih ya udah ngebantuin, makasih ya udah ngebantuin mama gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kita menghargai dia, dan itu nantinya akan diimitasi oleh si anak itu ketika kita membantu dia atau ketika dia bertemu dengan orang lain yang memberikan bantuan kepada dia gitu ya. Jadi beda dengan kalau kita dalam hal terima kasih ini mengajarkan kepada anak, ayo bilang terima kasih dong, kan itu omnya udah ngasih kamu kue misalnya. Itu berbeda banget dengan kalau kita misalnya memberikan contoh, oh terima kasih ya udah ngasih kue. Jadi kita yang bilang terima kasih, anak akan melihat dan kelak dia akan meniru. Ya, oke. Jadi itu dua hal yang berbeda sebetulnya ya. Itu berarti termasuknya bukan paksaan sih ya Bu, cuman lebih ke ada unsur keharusan gitu ya bagi anak gitu, tanpa kita mencontohkan terlebih dahulu. Betul. Nah, itu berkaitan dengan yang kita bahas minggu lalu, yaitu munculnya kehendak dari dalam diri anak sendiri tanpa disuruh, tanpa paksaan. Oke, ya betul. Di sini pemirsa ada kata-kata yang sangat indah ini yang ditulis oleh Bu Kenny ini sebetulnya di halaman 32. Di sini ada, semua yang dipertemukan dengan kita adalah sebuah karunia yang mengagumkan, yang pantas untuk dihormati, dihargai, dan juga dimuliakan. Sikap yang demikian itu akan dilihat, dirasakan, dan juga ditiru oleh anak. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih Bu? Menemukan kata-kata indah itu berarti berdasarkan apa yang Ibu lihat selama ini dari anak-anak atau gimana? Iya, saya kan di Jagat Alit itu udah sekitar 8 tahun, 7-8 tahun ya. Dan saya banyak bertemu, setiap pagi pasti bertemu dengan para orang tua yang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah gitu ya. Dan bagaimana kita menyapa orang tua tersebut, bagaimana kita berterima kasih pada orang tua yang sudah mengantarkan anaknya jauh-jauh dari rumah ke sekolah, itu perlu kita ekspresikan dengan sepenuh hati, karena kita pun menghargai jerih payah orang tua gitu ya. Jadi setiap kali kita pasti menyapa orang tua selamat pagi, tersenyum, kadang mengajak ngobrol, dan itu semua dilihat oleh anak-anak gitu. Jadi yang dipertemukan kepada kita sangat berharga, patut kita hargai, dan itu akan ditiru oleh anak-anak. Oke. Terakhir nih ya pemirsa. Jadi di sini di sekolah Waldorf Bu, ternyata ada syair ya. Setiap ini salah satunya mungkin diucapkan sebelum makan. Betul. Aku izin bacain ya Bu ya. Iya. Di sini teman-teman ini kata-katanya sangat indah menurut saya ya. Tanah tempat biji tumbuh, matahari beri kehangatan, hujan yang memberi kesuburan hingga tumbuh biji dan buah. Tangan kanan dan tangan kiri yang mengolah hingga tersaji makanan sehat, membuatku tumbuh tinggi kuat. Ku makan makanan yang baik, ku berkata perkataan yang baik. Terima kasih pada kalian, terima kasih pada pencipta. Ini sangat indah sekali Bu. Jadi menimbulkan rasa syukur kepada apa yang
telah disajikan oleh orang-orang rumah mungkin atau di sekolahnya itu sendiri kepada anak mungkin ya Bu, Iya, ya. dan juga hadir karena ada matahari, karena ada tanahnya, karena ada bijinya. Dan akhirnya suatu saat nanti anak menyadari bahwa semuanya itu datangnya dari mana sih? Iya, berarti akhirnya kepada tetap ke Sang Pencipta Iya, ya Bu ya. betul. Oke, terima kasih Bu Kenny Ya, untuk insight yang sama-sama. sangat bagus sekali, apalagi di pembahasan kali ini banyak sekali yang membuat saya terharu sebetulnya karena kata-katanya sangat indah. Mungkin cukup sekian ya Bu Ya. Kenny. Nanti kita akan bertemu di minggu depan tentunya dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Terima kasih Sobat Mandala sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa terus menonton episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk membaca koranmandala.com. Sampai jumpa.